Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Oke sahabat, video kali ini kita akan membuat review ground bonsai dan program akar di ground tanpa karpet ya, atau alas buat akar. Karena kemarin ada sahabat kita ya yang minta dibuatkan reviewnya dan tutorialnya. Namun tutorialnya akan kita buat terpisah ya, biar sahabat semua tidak bingung atau susah untuk memahaminya. Oke, langsung saja kita review. Oke sahabat, inilah hasil ground dan program akar tanpa kita menggunakan alas ya, alas di dasarnya ini. Nah ini kita langsung tanam di ground ya, di lahan. Nah ini tidak ada alasnya ya, ini tidak ada alas di bawahnya karena apa, supaya dulu waktu kita tanamnya juga biar lebih cepat ya. Nah ini yang saya tanam langsung di lahan ya, dan juga tidak menggunakan karpet di sampingnya. Nah adapun itu belakang genteng-genteng itu cuma buat menahan supaya tanahnya tidak apa, terkena gigisan air hujan ya. Dan juga ini saya ground jaraknya juga sangat dekat ya sahabat ya. Begini kalau kita lahan terbatas juga ini fungsinya buat hemat lahan. Nah namun ini cuma buat membesarkan saja ya sahabat, karena kalau jarak segini kita langsung ke percabangan juga kadang susah, karena akan berpapasan langsung dengan pohon yang sebelah ya, cabang-cabangnya juga susah. Nah ini juga ya tanpa alas pada akar, di bawahnya ini tidak menggunakan alas. Nah tapi poin yang perlu diperhatikan adalah ya perkembangan akar pada samping-samping. Akar pada samping itu harus kita amati, karena kalau terjadi kondisi pertumbuhan subur tapi akar samping kecil, itu udah pasti ada akar yang dominan ke dalam ya, masuk ke dalam. Nah itu juga cara mengatasinya mudah, itu dengan kita cek. Nanti pasti kalau ada akar yang ke dalam juga akan terpentok ya. Nah itu bisa kita potong pakai pisau yang agak tajam. Yang kecil tajam itu bisa buat motong, atau pakai korok kecil juga bisa. Nah ini ya sahabat. Nah nanti akan saya review beberapa jenis, tidak cuma sancang. Oke, ikuti terus, kita akan review beberapa jenis pohon ya. Ya tentunya yang saya punya saja sih. Oke, iya sahabat, selanjutnya ada pohon loa. Nah ya, ini pohon loa sama, tidak menggunakan alas ya. Ini juga tanpa menggunakan talang seperti itu ya, buat bikin apa, penahan medianya. Ini saya cuma mereview yang tidak pakai alas dan tidak pakai karpet talang ya, yang ditanam di ground langsung ya. Karena kalau kita menggunakan sistem ini tentunya lebih hemat ya, karena kita kan nggak usah untuk membeli karpet talang. Apalagi khususnya buat para pemula-pemula yang masih mulai ya, kita harus bermain sehemat mungkin ya sahabat. Nah, yang penting kita bisa berkarya dan berkreasi di bonsai, kita bisa budidaya, tidak usah dibikin pusing ya, nggak ada karpet, nggak ada apa, udah tanam langsung bisa. Oke, nah ini loh, nah, ini juga karena pohon bekas saya pecah ya, belum rapat. Tapi ini kondisi pertumbuhannya sudah mulai subur, pasti akan cepat untuk merapat.
Ini jelas ya, ini tidak menggunakan alas. Oke, ini hasilnya. Oke, kita lanjut lagi ke jenis pohon berikutnya. Ikuti terus ya sahabat. Selanjutnya ya sahabat, ini ada jenis Brazilian. Nah, namun ini saya kasih talang ya. Sebenarnya pas awal tanam sih enggak, cuma saya bikin gundukan. Namun karena ini tanah sampingnya terlalu datar, tapi ini saya kasih talang sedikit. Kemarin akarnya jadi sangat terbuka ya, ini terlalu terbuka semua. Nah, akhirnya saya susulin talang dan saya kasih media lagi. Karena pas kondisi saya kasih talang ini akarnya juga masih kecil-kecil. Nah, jadi sangat terbuka akarnya, jadi nanti mengurangi pertumbuhan, jadi saya tutup talang. Namun sebenarnya nggak pakai talang juga nggak apa-apa, bisa kita timbun lagi tanah yang lepas ke samping itu kena air hujan, itu bisa kita cangkul lagi ya untuk kita timbunkan ke akarnya lagi. Nah, namun karena saya juga kadang jarang pemantauan, jadi saya kasih talang biar ya nggak bolak-balik kita untuk nimbun. Jelas ya sahabat. Ini Brazilian, ini juga Brazilian Rain Tree. Sama, kita nggak menggunakan alas ya, karena saya akan mereview pohon-pohon yang tidak menggunakan alas. Tapi ya saya juga ada beberapa pohon juga yang tetap saya memakai alas ya, tergantung kondisi lah, kondisi supaya kalau kondisi kita sedang waktunya kita banyak ya nggak apa-apa kita bikin alas ya, buat supaya ya pemantauannya sebenarnya lebih simpel jadinya ya, karena pasti akar nggak ada yang dominan ke dalam, itu cuma lebih simpel. Namun tidak memungkiri itu akan lebih bagus, itu juga tidak bagus, dan tidaknya itu ya tergantung kita. Misal kita pakai alas ke dalam di bawah akar ini, namun kalau kita tidak mengontrol kondisi akar ya juga pasti tidak bagus. Misal nah ya, di dalam ada alas, nah di sini tumbuh akar baru, misal di bawah akar sinilah ya, anggaplah ini akar tumbuh kok malah menyamping ke belakang, itu kan pasti juga akan terjadi seperti itu, karena saya pernah mengalaminya ya. Di sebelah sini tumbuh akar baru namun belok ke belakang. Nah, jadi numbuh di belakang sininya ya. Padahal akar dari sebelah sini sampai belok ke sini. Itu jadinya sangat lucu ya. Nah, itu pun kalau kita pakai karpet, kalau alas karpet di bawah akar, kalau kita nggak fokus pemantauannya ya juga akan terjadi seperti itu. Namun biarpun tidak menggunakan karpet, kalau kita selalu fokus ya, kita ya sering lah setidaknya kita cek berapa hari sekali. Kalau karena waktu juga ya kita berbeda-beda ya, kayak sahabat mungkin juga banyak yang sibuk. Nah, namun ya kita sempatkan beberapa hari sekali kita cek ya. Oke, lanjut ke pohon berikutnya. Iya, pohon berikutnya yaitu pohon waru merah ya, yang daunnya merah. Nah, kalau waru juga sama, ini tidak pakai alas juga karena waru itu faktor tumbuhnya sangat cepat ya. Nih bisa dilihat, ini tanam 1 tahun dari, kalau nggak salah dulu ukuran segini saya tanam, agak lupa ya. Namun seingat saya ini, karena dulu saya dapat waru segini ya dari tempat temen, dikasih lagi, coba kurang apa. Kita bisa, biarpun kita dikasih, kita bisa, kalau kita rajin kita bisa untuk dibuat bagus. Biarpun dulu ya hanya sebuah tangkai seperti ini, bisa jadi seperti ini. Oke sahabat, jelas ya. Nah, ini juga tanpa talang karena ini kondisinya pesana yang tadi saya maksud itu.
ketika nggak dikasih talang sebelahnya pada tanah tergerus ya, tergerus air hujan, jadi akar terbuka panjang seperti ini. Namun kalau kondisi udah besar seperti ini sih tidak apa-apa. Oke. Waru merah. Terus lanjut ke sebelahnya juga masih ada waru sama ya, namun ya ini tidak saya cuci ya, karena waktu juga ya kadang sibuk. Namun tidak apa-apa kalau dikerang, tapi bagusnya ya kalau sempat itu sebenarnya dicuci. Fungsinya apa? Fungsinya ya biar lebih bersih, itu yang pasti ya. Ya juga misal ada atau penyakit-penyakit yang nempel ini kan juga pasti kecuci. Ini baru masih los. Yang penting bikin bonggol ya, bikin bonggol. Percabangan mengikutlah, kita pikirkan sambil kita rawat saja. Oke sahabat, lanjut ke pohon berikutnya. Oke, selanjutnya ada pohon tausi. Ini ada beberapa pohon tausi dengan metode tanam yang sama ya sahabat. Nah ini kemarin yang baru saya pangkas, tunas-tunasnya sangat luar biasa. Tumbuh dari berbagai penjuru ini ya, sampai bawah-bawah tumbuh sangat luar biasa. Nah kita tanam dekat-dekat seperti ini. Ini dekat, jaraknya paling cuma berapa ini, kurang lebih 1 meter itu dari pohon ke pohon, itu juga kayaknya nggak sampai ya. Nah ini sama, tidak menggunakan alas ya, ini yang tidak menggunakan alas, asli tidak menggunakan alas ya sahabat. Namun ini akarnya jangan buat contoh ya, karena ini acak-acakan belum saya rapikan ya, karena saya masih prioritas untuk membesarkan tunas-tunas baru ini. Kan kalau kita potong akarnya jadi nanti ini agak melambat tumbuhnya jadinya ya. Nah, ini tausi itu sama, bawah juga tausi. Nih jelas ya sahabat, jaraknya itu sangat dekat tapi bisa membesar. Nah kadang bang jaraknya berapa bang, ini bagusnya jarak berapa? Jarak seberapa yang kita mau ya tergantung ukuran mau kita dapat. Kalau kita ingin ukuran jumbo langsung di posisi tanam sini ya kita agaklah bikin jarang ya, sesuai, pokoknya sesuai kebutuhan kita. Kita menginginkan ukuran berapa yang kita inginkan. Kalau ingin ukuran jumbo ya agak di jarak agak ditambah lagi ya, jangan terlalu dekat. Namun kalau kita cuma menginginkan ukuran yang sedang-sedang saja ya bisa nggak usah terlalu berjauhan jaraknya. Pokoknya intinya untuk jarak itu kondisional dengan ukuran yang kita inginkan. Ini potongnya masih panjang karena nanti akan saya potong lagi ketika sini muncul tunas yang sesuai saya inginkan ya. Ini belum muncul tunas yang sesuai saya inginkan. Ini juga. Nah jadinya cara pemanfaatan lahan kan ini seharusnya cuma ditanam 2. Nah kan saya bisa tanam 3. Namun kalau kita ingin ukuran lebih jumbo ya kita bisa ambil yang satu ini, tengah kita dongkel, kita pindah. Nah kita membesarkan fokus 2 yang dari sana sama yang sini. Jelas ya sahabat. Nah ini bisa kita angkat. Nah jadi kita bisa membesarkan yang jaraknya jauh. Oke sahabat, inilah reviewnya ya. Ya karena saya tidak bisa review terlalu banyak, nanti juga videonya terlalu panjang. Sayang kan kuota sahabat-sahabat. Oke intinya video ini saya ingin berbagi dan sharing. Ya semoga bermanfaat lah buat sahabat-sahabat semua. Ya untuk bermain bonsai itu sebenarnya sangat mudah dan murah kalau kita itu tekun telaten ya. Namun untuk tutorial cara
menanamnya saya akan buat video terpisah. Karena apa? Nanti sahabat malah akan bingung untuk memahaminya. Ya, nanti biar lebih fokus cara tutorialnya kita buat video terpisah di next video ya sahabat. Oke, ini saya buat reviewnya dulu. Buat sahabat bisa untuk pelajari, oh ternyata seperti ini jadinya. Nah, nanti baru lihat tutorialnya. Oke sahabat, inilah reviewnya. Semoga bermanfaat buat sahabat semua ya. Menjadi inspirasi. Pokoknya kita bermain bonsai itu dengan imajinasi kita ya, imajinasi kita. Oke sahabat, inilah reviewnya. Bisa kita lanjut lagi tutorialnya di next video.